Halo sahabat Pometik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar. Jadi di pertandingannya sebelumnya, Persebaya Surabaya tuh berhasil menang melawan Persita Tangerang dengan skor 1-0. Kita lihat secara statistik. Secara statistik Persebaya kalah dalam hal penguasaan bola, yaitu hanya di angka 44%, tapi kesempatan menciptakan golnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Persita Tangerang. Persebaya Surabaya mendapatkan 6 kali kesempatan menciptakan gol. Ya, total operan mereka memang kalah, hanya melakukan 363 kali operan, tapi operan yang berhasil sebanyak 295 kali operan yang berhasil. Jadi kalau menurut gua angkanya lumayan bagus. Nah, secara serangan mereka hanya melakukan 66 kali serangan, tapi serangan berbahayanya mereka unggul dibandingkan dengan Persita, yaitu sebanyak 45 kali serangan berbahaya. Nah, dalam pertandingan ini memang Persebaya Surabaya masih belum didampingi oleh coach utamanya mereka, yaitu Coach Aji Santoso. Mereka masih didampingi oleh Coach Usto Nawawi. Nah, di pertandingan ini memang ada beberapa catatan memang yang gue lihat, bahwa memang Persebaya tuh mempunyai pertahanan yang cukup solid. Jadi di pertandingan ini memang baik Persebaya maupun Persita menurut gue mempunyai pertahanan yang cukup solid. Mereka sangat bagus dalam hal bertahan. Jadi banyak permainan bola tuh adanya di tengah. Nah, peluang-peluang yang didapatkan mereka tuh ada beberapa yang memang akhirnya dari kesalahan pemain lawan, dan itu memang biasanya kadang-kadang terjadi di liga kita. Masih ada kesalahan-kesalahan pemain, dan bahkan kadang-kadang peluang itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi sebuah gol. Nah, tapi di pertandingan kali ini sepertinya memang Persebaya Surabaya sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Persita Tangerang menurut gue dalam hal serangan. Karena apa? Serangan mereka di babak kedua lebih bervariasi menurut gue, dan mereka mencoba untuk melakukan penetrasi melalui skill individu dari pemainnya mereka, yaitu Bruno. Dan memang gue lihat beberapa kali dia melakukan gerakan dari ke kiri dan masuk ke kanan, dan itu sangat berhasil mengoceh konsentrasi dari pemain bertahannya Persita Tangerang. Dan ada momen akhirnya Persebaya Surabaya berhasil menciptakan peluang, mana melalui tusukan dari Bruno, akhirnya So Yamamoto berhasil melakukan tendangan dari jarak jauh dari celah yang cukup sempit kalau menurut gua, karena di situ ada beberapa pemain yang menutup dia sebenarnya, tapi celah itu berhasil dimanfaatkan setelah beberapa kali percobaan ya. Karena gue lihat di pertandingan itu So Yamamoto tuh kayak hampir melakukan sampai 3 kali, kalau nggak ada 3 kali tendangan jarak jauh, dan berhasil ditangkap oleh kiper. Karena itu makanya kesempatan Persebaya memang lebih banyak, dan rata-rata memang dari tendangan jarak jauh, karena mereka untuk masuk ke jantung pertahanan mereka masih agak susah, karena memang cukup rapat pertahanan dari Persita Tangerang. Jadi mereka mencoba untuk melakukan long shoot. Nah, itu menurut gue adalah perbedaan antara Persebaya dengan Persita Tangerang. Jadi Persita Tangerang kurang bisa memecah konsentrasi dari pertahanan lini Persebaya Surabaya, ya, karena mereka memang cukup sulit untuk menembus ke jantung pertahanannya. Nah, sedangkan PSM Makassar, awalnya gue memang nggak nonton pertandingan ini gitu, tapi melihat di berita di Instagram dan kejadian, gue tertarik nih buat nonton pertandingannya, dan akhirnya gue nonton pertandingan ulangnya di video. Jadi gue nonton, dan PSM Makassar memang kalah akhirnya dari Bali United dengan skor 3-2. Kita lihat secara statistik ya, secara penguasaan bola PSM Makassar hanya di angka 34%. Tapi memang seperti biasa, PSM Makassar tidak mengandalkan yang namanya penguasaan bola. Nah, kesempatan menciptakan gol mereka nggak kalah jauh dari Bali United. Mereka mendapatkan 6 kali kesempatan menciptakan gol, dan yang gua tonton memang cukup sangat banyak kesempatan yang menurut gua harusnya bisa terjadi gol. Oke, secara passing total operan mereka melakukan 252 kali operan dan 180 kali operan yang berhasil. Ya, memang menurut gua agak jelek memang angkanya. Tapi memang serangan mereka dari 252 operan itu ada 101 serangan. Jadi cukup bagus angkanya. Memang permainan PSM ini agak unik memang kalau menurut gua ya, ketika dipegang oleh Bernardo Tavares, dan serangan berbahaya mereka di angka 54.
Nah, jadi memang mereka memang selalu mengandalkan yang namanya progresif ke depan. Kalau gue lihat mereka tidak mau berlama-lama memegang bola, mereka mau langsung menggulirkan bola itu ke depan. Dan itu memang ciri khas permainan dari PSM Makassar kalau menurut gue. Dan di pertandingan kemarin lawan Bali United, banyak catatannya yang gue catat, baik di Bali United maupun di PSM Makassar gitu. Jadi di awal-awal memang Bali United cukup menyerang ya kalau menurut gue, dan banyak celah di lini pertahanan dari PSM Makassar, tapi mereka berhasil menjaga itu. Nah, pertandingan cukup berubah ketika mereka berhasil menciptakan gol melalui sebuah set piece yang berhasil menembus jantung pertahanannya dari Bali United. Jadi tendangan bebas diberikan kepada Yuran, dan Yuran memberikan bola kepada Rizky Eka melalui badannya, dan Rizky Eka dengan satu kali kontrol yang sangat menarik dia dapat membuat celah dan akhirnya melakukan tendangan jarak jauh. Dan sepertinya Maringgai gue ngeliat gak siap sih, karena memang cukup cepat golnya itu di menit ke berapa ya, menit kelima golnya. Jadi memang cukup cepat dan itu tidak menyangka bahwa akan terjadi gol sih kalau menurut gue. Dan itu adalah keunggulan dari PSM Makassar kalau menurut gue di awal-awal pertandingan. Tapi nggak beberapa selang waktu dari itu ya akhirnya Bali United berhasil menyamakan kedudukannya. Nah, ketika Bali United berhasil menyamakan kedudukan ini adalah karena perangkap offside yang gagal ataupun agak telat tadi. Si Yanca atau Yakob Sayuri yang agak telat naik ke depan, dan ternyata posisinya dari si Privat Braga masih onside, dan akhirnya dengan leluasa dia melakukan finishing. Dan umpannya sih yang oke sih kalau menurut gue, karena dia berhasil melihat celah umpan dari Eber Besa. Luar biasa sih memang. Nah, di pertandingan ini gue ngeliat memang PSM Makassar mempunyai serangan balik yang sangat cepat ya, dan itu memang ciri khas dari PSM Makassar. Mereka mengandalkan lini pertahanan yang kuat, yang solid, dan memberikan serangan balik yang langsung menusuk ke jantung pertahanan. Tapi sayangnya di pertandingan ini harus terjadi kartu merah di sisi PSM Makassar, yaitu pelanggaran keras yang dilakukan oleh Safruddin kepada Nofri Setiawan yang cukup keras kalau menurut gua, karena sepertinya dia bukan untuk menghalau bola tapi memang melakukan injekan, dan akhirnya memang wasit cukup tegas. Dan ya menurut gue sih memang ya layak di kartu merah, karena sangat berbahaya sekali, itu bisa mencederai lawan walaupun mungkin nggak bermaksud ya, tapi memang bukan mengayun sih, jadi kayak nginjek gitu, dan itu memang layak kartu merah sih kalau menurut gue. Nah, di pertandingan ini ketika PSM Makassar berkurang menjadi 10 pemain, tidak kelihatan kalau menurut gua. Di babak pertama tidak kelihatan sekali bahwa yang dilawan itu adalah orang dengan 10 pemain. Bahkan mereka berhasil menambah gol sehingga mereka bisa unggul menjadi 2-1 PSM Makassar, dan serangannya luar biasa sekali. Serangan baliknya cepet banget, langsung masuk jantung pertahanan. Walaupun memang belum terjadi gol, tapi gol yang terjadi adalah akibat dari serangan balik yang sangat cepat sehingga harus dilanggar, dan set piece yang sangat dekat dengan kotak penalti dan diselesaikan dengan baik dengan tendangan yang sangat bagus dan terarah oleh Yance Sayuri. Dan lagi-lagi gue ngelihat Maringga itu kayak nggak siap sebenarnya. Dan padahal itu harus dia siap ya, tapi entah kenapa dia agak hilang konsentrasi sih kalau menurut gue ya. Luar biasa memang. Nah, di pertandingan ini memang PSM Makassar menunjukkan bahwa mereka tidak membutuhkan banyak orang untuk menyerang. Jadi kelihatan sekali bahwa ketika mereka harus kekurangan pemain itu tidak menjadi masalah buat mereka. Nah, situasi berubah ketika di babak kedua gue melihat bahwa Bali melakukan strategi yang berubah dengan memasukkan 2 striker bersamaan, yaitu Jefferson dan juga Spaso. Nah, di pertandingan ini gue ngelihat bahwa Bernardo Tavares entah kenapa tidak melakukan kontra strategi terhadap strategi yang dilakukan oleh Bali United. Gue agak heran sebenarnya kenapa Bernardo Tavares tidak melakukan pergantian pemain. Dia hanya melakukan pergantian pemain tapi dengan posisi yang sama. Adilson dengan Everton sama-sama di posisi striker. Gue nggak tahu kenapa. Apakah memang karena dia ngerasa kekurangan pemain jadi dia tidak bisa melakukan kontra strategi terhadap strategi yang dilakukan oleh Bali United? Gue nggak mengerti. Tapi gue merasa akhirnya disinilah letak
kegagalannya PSM Makassar ya untuk menjaga kemenangan ataupun menjaga keunggulan mereka yang berhasil lebih unggul di pertandingan ini menjadi 2-1, dan akhirnya di babak kedua Spaso Sevic yang baru masuk berhasil menciptakan 2 gol dan dua-duanya melalui duel di udara. Yang pertama adalah karena corner, dan gue lihat memang dia berhasil lolos ya, karena mungkin entah kenapa, mungkin karena ada 2 striker di sana, jadi Yuran sepertinya agak kurang fokus untuk menjaga apakah Jefferson ataukah juga Spaso gitu. Dan akhirnya di gol kedua pun seperti itu, dan posisi Yuran kalau gue melihatnya seperti kayak off the ball ya, bukan off the ball sih, tapi di tempat yang salah sih posisi Yuran ya, karena memang dia lebih dekat sama Jefferson, padahal di belakang dia ada Spaso, dan sepertinya itu menjadi faktor yang cukup signifikan kalau menurut gua yang membuat PSM akhirnya kalah. Padahal mereka mendapatkan peluang lagi, bahkan Pluim tinggal ada di depan itu sendiri lawan kiper, tapi finishingnya kurang bagus, dan akhirnya mereka kalah di pertandingan ini. Dan di pertandingan ini ternyata memang terjadi momen yang menurut gua akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk sepak bola Indonesia ya. Entah kenapa kita melakukan aksinya dengan melakukan gerakan yang dulu pernah dilakuin sama siapa ya, pemain Jerman kalau nggak salah, gua lupa, yang larinya agak inilah, kalian mungkin udah pada tahu juga. Dan mungkin itu adalah pelajaran yang sangat berharga bahwa tidak boleh meremehkan lawan dan harus respect sama lawan kita, dan dia melakukan itu dengan Spaso ya, dan akhirnya malah Spaso cetak 2 gol ya. Mungkin setelah pertandingan itu mungkin gue yakin Bernardo Tavares itu ngasih ceramah ke Yuran, karena Yuran masih termasuk muda, umurnya masih 28 tahun, masih cukup di masa emasnya dia, dan harusnya tidak berpengaruh ke pertandingan selanjutnya. Tapi ini kita lihat seperti apa. Oke. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persebaya melawan PSM Makassar. Saat ini 2 klub ini menduduki posisi yang tidak jauh berbeda ya, karena mereka sama poinnya 11, PSM Makassar di peringkat 9 sedangkan Persebaya di peringkat 10. Nah, memang Persebaya Surabaya saat ini kondisi moralnya mungkin masih belum stabil, walaupun mereka menang sama Persita kemarin ya, kondisi di klub mereka tidak baik-baik saja kalau menurut gue, dengan status yang sampai sekarang masih digantungkan. Coach Aji Santoso diistirahatkan, itu akan sangat berpengaruh sebenarnya kepada berlangsungan tim kalau menurut gue pribadi. Tapi kita lihat seperti apa yang dihadapi oleh masing-masing pemain, baik official seperti apa, dan gue yakin sih Coach Aji Santoso masih memberikan semangat kepada para pemainnya mereka. Ya, walaupun mungkin ada perselisihan antara pelatih dengan manajemen, tapi nanti kita lihat seperti apa. Dan Persebaya Surabaya memang tidak seperti dulu sih kalau menurut gua. Permainan kaki ke kakinya udah mulai kurang, dan nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Nah, sedangkan PSM Makassar mereka baru kalah dan mereka harus bangkit dari kekalahan mereka di Bali United, yang memang situasinya mungkin agak sedikit berbeda sih kalau menurut gue ya, akan berbeda kalau misalnya ternyata tidak ada kartu merah di situ. Tapi apa yang sudah terjadi tidak bisa ditarik, dan itu memang harus dilaksanakan, dan memang gak kelihatan ya seperti bermain dengan 11 orang, karena memang PSM itu sedikit sekali butuh orang untuk menyerang, karena memang serangannya langsung jantung pertahanan. Tapi nanti kita lihat seperti apa pertandingannya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.